Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Bismillah. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada sebuah artikel Laurie Whitwell menulis di The Athletic mengenai ide-ide dari Sir Dave Brasswold dari Ineos ya, dan apa yang akan atau yang telah dia pelajari di sepak bola, karena memang Sir Dave Brasswold ini kan dikabarkan memang backgroundnya lebih ke olahraga sepeda, kesuksesannya lebih di olahraga sepeda. Oke. Ada beberapa hal yang ingin gue bahas di artikel yang sebenarnya lumayan panjang, tapi tidak akan gue artikan semuanya ya. Oke, Steve McLaren ini ternyata sudah mengetahui Sir Dave Brasswold lebih dari 10 tahun. Steve McLaren, asisten dari Erik ten Hag. Ini ketika Steve McLaren masih berada di Derby County, yang pada saat itu sedang berusaha untuk bisa promosi ke Premier League. Dan mereka tentu saja sudah memiliki hubungan ya, yang jelas ketika Ineos berkunjung ke lapangan latihan Manchester United. Bahkan keduanya disebutkan memiliki hubungan yang baik antara Steve McLaren ketika menjadi manajer dari Derby County, meminta Sir Dave Brasswold untuk memberikan motivational talk atau semacam kayak pembicaraan mengenai motivasi ya kepada staffnya dan juga kepada para pemainnya di musim 2013-2014, dan berlanjut tentu saja mengenai ada hal-hal yang dilakukan oleh Sir Dave Brasswold mengenai kesuksesannya di British Cycling atau tim sepeda British. Sir Dave Brasswold ini tinggal di Quardlon sama the same Derbyshire village ya, di daerah Derbyshire seperti Steve McLaren. Dan sering bertemu ya, ternyata keduanya ini intinya Steve McLaren dan juga Sir Dave Brasswold. Jadi bukan sosok yang baru ya di antara keduanya. Paul Simpson ini yang menjadi asisten dari Steve McLaren juga memiliki komentar terkait dengan pertemuan keduanya. Dikatakan kalau luar biasa, artinya sangat bagus apa yang dibicarakan antara Steve McLaren dan juga terutama Sir Dave Brasswold. Disebutkan kalau Sir Dave Brasswold ini sangat simple di dalam cara berpikirnya, tapi juga efektif. Dia juga seorang fan sepak bola, tapi saya lebih melihatnya dari sisi psikologis. Dan ini juga terkait dengan banyak olahraga. Kalau Anda membuat lingkungannya bagus, Anda harus bisa disiplin dan mengatur standar mengenai diri Anda sendiri. Dan kalau Anda mendapatkan hal yang terbaik ya secara detail, tentu saja ini bisa atau menggaransi kesuksesan. Walaupun demikian, ini juga akan menempatkan Anda di posisi yang lebih baik. Di artikel lainnya disebutkan kalau sumber yang mengetahui Sir Dave Brasswold, sorry ya namanya agak susah untuk dibilang, ini mengatakan bagaimana gaya bekerjanya dibandingkan dengan dinamika di Manchester United. Berbicara tentu saja secara secara rahasia ya kepada The Athletic, menyebutkan kalau ada banyak pembicaraan mengenai situasi marginal. Tapi saya pikir ini akan menjadi daftar yang sangat panjang hal-hal yang akan dilakukan di Manchester United. Jadi akan banyak sekali hal yang dilakukan, akan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia akan membuat asesmen mengenai banyak hal. Dia akan bekerja mengenai siapa yang bagus di sini dan juga di sana. Lalu akan berusaha untuk mengerti ya kenapa departemen-departemen melakukan apa yang mereka lakukan sekarang ya, dan apakah yang mereka lakukan ini bagus atau tidak. Itu yang akan dilakukan. Jadi kalau menurut gue ya, Sir Dave Brasswold ini akan seperti gue bahas di beberapa artikel sebelumnya, dia juga akan memimpin kegiatan mendengar, melihat,
dan juga menganalisa, mempelajari situasi-situasi di Manchester United sebelum akan memberikan action ataupun juga tindakan-tindakan terkait dengan hal-hal tersebut. Sir Dave Brasswold juga, nah ini menarik ya, mengenai posisi Sporting Director, telah mengetahui Dan Ashworth yang saat ini berada di Newcastle United beberapa tahun, dan beberapa percaya kalau dia ini telah didaftarkan dalam tanda kutip untuk pekerjaan yang sangat tinggi. Paul Mitchell yang saat ini atau terakhir kali berada di Monaco ini juga merupakan sosok yang familiar dengan Sir Dave Brasswold. Mereka tentu saja memiliki lingkaran yang sama di Perancis dan namanya juga telah disebutkan untuk posisi transfer. Wow, ini menarik ya. Jadi akankah Dan Ashworth dan juga Paul Mitchell datang secara bersamaan di Manchester United? Oke, lanjutnya. Dan tokoh di Atletico Madrid, Andrea Berta, ini juga menjadi salah satu kandidat untuk posisi Sporting Director. Sementara Julian Ward yang sempat berada di Liverpool, lalu Dougie Freedman yang pernah menjadi eksekutif di Crystal Palace juga telah dibicarakan ya mengenai kemungkinan untuk menjadi fasilitator di transfer. Freedman yang merupakan Freedman yang memiliki anak di Akademi Manchester United memiliki support dari Sir Alex Ferguson yang merupakan tetangganya di Wilmslow. Brasswold juga berbicara mengenai stakeholders ya di Manchester United. Dia telah berkeliling Carrington bersama dengan Football Director John Murtough dan juga CEO interim Patrick Stewart di hari pertamanya, dan di hari Rabu bersama dengan Ratcliffe mengadakan pembicaraan yang panjang dengan Erik ten Hag. Yang disebutkan oleh Erik ten Hag, pertemuan tersebut sangat produktif. Setelahnya ya mereka juga berbicara mengenai banyak aspek di klub dan juga skuad yang bermain. Sumber yang mengetahui Sir Dave Brasswold untuk beberapa tahun mengatakan ya, dia melihat ada talenta atau potensi talenta di klub. Pertanyaannya adalah ya, bagaimana Anda akan membawa orang-orang tersebut ke dalam sebuah perjalanan? Apakah bagaimana cara mengeluarkan yang terbaik ya, potensi yang terbaik dari mereka? Dia ini lebih banyak atau lebih bagaimana nih ya? He's more careless. Ya, dia ini lebih tidak terlalu keras lah orangnya. Sir Dave Brasswold ini dia lebih lembut, katakanlah demikian. Dia berpikir kalau dalam karir ya seharusnya tidak ada langkah selanjutnya setelah Manchester United. Ini harusnya menjadi yang elit dari yang paling elit. Sir Brasswold sendiri juga memiliki koneksi di manajer-manajer di Inggris ya. Tentu saja dia punya tempat sebagai penasehat di FA di bulan Juli 2016. Jadi ada disebutkan beberapa posisi yang berkaitan juga di FA. Jadi Sir Dave Brasswold ini juga memiliki koneksi lah di FA atau PSSI-nya Inggris. Dan disinggung mengenai David Gill. Nah, ini menarik ya. David Gill tentu saja yang merupakan pernah menjadi semacam kayak rekan yang sangat erat dari Sir Alex Ferguson ketika menjadi chief eksekutif di Manchester United. Ini sempat dekat ke Manchester United ketika Ed Woodward cabut di bulan Februari 2022. Dan dia ini bisa jadi diharapkan akan kembali ke Manchester United ya bersama dengan Ineos. Wow. Hubungan antara Sir Dave Brasswold dengan Sir Alex Ferguson ketika berada di British Cycling Performance Director ketika di musim 2023 ini juga sempat terjadi. Jadi sudah ada hubungan ya antara Sir Dave Brasswold dan juga Sir Alex Ferguson. Ini bukan tokoh yang asing satu sama lainnya.
Di tahun 2022 di bulan Januari, Sir Dave Bracewell ini memberikan pujian kepada Sir Alex Ferguson mengenai pekerjaan yang telah dia lakukan. Jadi Sir Dave Bracewell ini juga mengagumi Sir Alex Ferguson. Sumber mengatakan kalau Sir Dave Bracewell ini mengatakan kalau Sir Alex Ferguson ini selalu yang terdepan dan sangat inovatif. Dan juga percaya mengenai kebijakan dari Sir Alex Ferguson saat ini sangat penting. Bukan hanya mengolah bahan-bahan yang lama, tapi bagaimana untuk mengerti situasi di klub saat ini dan juga membimbing mengenai prinsip-prinsip untuk mendapatkan solusi yang baru. Mereka yang pernah bekerja bersama dengan Sir Bracewell mengatakan seperti Sir Alex Ferguson ya, dia ini sangat detail di semua level dan menginginkan sebuah klub yang modern dan juga futuristik ya. Sir Dave Bracewell tentu saja duduk di sebelah Sir Alex Ferguson di City Ground ketika Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest. Dan ya, mereka ini juga dekat dengan posisinya pada saat itu dengan John Murtough yang disebutkan memiliki hubungan yang tidak bagus ya dengan Sir Alex Ferguson. Disebutkan juga kalau apa yang dilakukan di Nice oleh Ineos ini, bagaimana pendekatan dari Sir Bracewell di dunia sepak bola, membantu klub yang musim lalu selesai di posisi ke-9 dan mengalami turbulensi di fans sepak bolanya ya. Salah satunya mengenai strategi transfer yang terlalu mengandalkan pemain yang lebih tua. Lalu ada pendekatan dari Sir Dave Bracewell yang merubah struktur dengan menunjuk personal yang lebih ingin bekerja keras dan juga bertalenta. Dia juga menginginkan staff yang lebih muda, yang memiliki gaya permainan yang lebih jelas dengan taktik yang lebih modern. Nah, dia pernah berbicara dengan Graham Potter yang tentu saja memiliki impresi yang sangat bagus. Walaupun demikian, Graham Potter mengatakan masih ingin beristirahat setelah masa dari Chelsea. Pada saat itu untuk Nice ya, jadi Nice ini sempat atau ketika Nice membutuhkan manajer baru, Sir Dave Bracewell ini sempat mengontak Graham Potter ternyata. Namun demikian, klub akhirnya menunjuk Francesco Farioli sebagai manajer. Dan saat ini mereka berada di posisi kedua di bawah Paris Saint-Germain. Florent Guy Solfi, 38 tahun, datang sebagai sporting director setelah suksesnya di Lens. Brailsford datang dan merubah itu semua, artinya membawa manajer muda dan juga sporting director yang usianya 38 tahun, usianya muda juga. Lalu dia juga merubah lapangan latihan Nice. Dia melakukan perbaikan juga ya di sana. Sebentar. Ini sumber di Old Trafford juga mengatakan apakah Ineos juga akan melakukan hal yang sama ya, sistem yang sama di Manchester United dengan mendatangkan sporting director dan juga manajer yang bisa bekerja secara bersama-sama. Karena Erik ten Hag ini memiliki hak veto mengenai transfer yang akan dilakukan ya, terutama transfer masuk di Manchester United, dan nampaknya dia tidak akan membuang, katakanlah demikian, poin veto tersebut dari kontraknya. Nah, ini menurut gue menarik bagaimana Sir Dave Bracewell mampu merubah Nice dari musim lalu peringkat ke-9 dan musim ini menjadi peringkat kedua. Ada
manajer baru yang lebih muda, sporting director, demikian. Dan menurut gua ini yang akan terjadi di Manchester United. Jadi pertama adalah bagaimana dia sudah mengenal Steve McLaren, dia sudah mengenal David Gill dan juga Sir Alex Ferguson, yang kabarnya dua tokoh ini juga akan diikut sertakan di proses yang akan dilakukan oleh Ineos. Ini sangat menarik. Lalu sporting director. Mereka ingin ada sporting director yang juga bisa bekerja sama dengan manajer. Nah, ini penting menurut gue, dan ini akan menurut gue menjadi salah satu poin besar ya. Apakah Erik ten Hag akan selesai di Manchester United atau tidak? Artinya diselesaikan oleh Ineos, dipecat oleh Ineos atau tidak. Ini merupakan salah satu poin besar. Gue mengatakan kalau bukan hanya soal performa saja, dan itu kalau memang hanya soal performa saja, dan menurut gue itu terlalu bahasanya mungkin terlalu cetek, terlalu jangka pendek sekali. Tapi harus ada poin fundamental yang dilihat oleh Ineos sehingga akhirnya diputuskan oke, kita tetap bekerja sama dengan Erik ten Hag, atau tidak, kita selesai dengan Erik ten Hag. Sekali lagi, bukan hanya soal performa, menurut gue itu terlalu cetek. Salah satu poin terbesarnya adalah dengan sporting director. Feeling gue, gaya seperti ini yang akan diterapkan di Manchester United, akan mendatangkan sporting director yang baru ya, di mana dilihat sporting director ini bisa tidak bekerja sama dengan manajer Manchester United. Dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Nah, sekarang titik beratnya oleh Ineos akan di sporting director baru ataukah di manajer? Menurut gue, secara ringan amatiran, titik beratnya nanti tetap akan ada di sporting director. Kenapa? Karena sporting director ini Ineos yang menunjuk. Sementara Erik ten Hag sudah ada di Manchester United sebelum Ineos datang. Maksud gue begini, ketika Ineos nanti menunjuk seorang sporting director yang baru, apakah itu Dan Ashworth ataukah siapapun itu, atau setelahnya mungkin Paul Mitchell juga didatangkan sebagai recruitment spesialis, atau gue nggak tahu ya, atau head of recruitment, dan tim baru dari Ineos ini akan dilihat, bisa tidak mereka bekerja sama, Erik ten Hag bisa tidak berintegrasi dengan tim yang baru ini. Khusus untuk rekrutmen ini juga sangat penting, karena rekrutmen menurut gue salah satu masalah besar di Manchester United selama 10 tahun terakhir. Erik ten Hag memiliki hak veto di sana. Ada kompromi tidak? Nah, ini menarik ya. Di samping juga bagaimana gaya permainan, apa yang ingin dibangun, visi sepak bola seperti apa, filosofi juga akan seperti apa. Sama tidak? Kalau tidak sama, maka kemungkinan yang akan dilepas adalah Erik ten Hag-nya. Dan Ineos ketika merekrut sporting director dan juga, ya katakanlah sporting director ya, mereka sudah pernah berbicara dengan Erik ten Hag, mereka sudah tahu gaya rencana proyek dari Erik ten Hag itu seperti apa, akan diambil poin-poinnya, tapi tidak akan dibuat sebagai keputusan, satu-satunya keputusan ya, apalagi poin yang terbesar dalam mereka merekrut sporting director. Artinya poin dari Erik ten Hag itu. Intinya, kalau kedua pihak ini tidak bisa bekerja secara bersama-sama ya, bukan cuma bekerja sama, tapi visinya berbeda, gayanya juga berbeda, Erik ten Hag akan dilepas menurut gue. Tapi ketika mereka berdua ini nanti bisa bekerja secara bersama-sama, mereka akan diberikan waktu. Dan ini sangat menarik karena Erik ten Hag sendiri ada dua hal ya. Nomor satu, dia harus memberikan hasil dulu nih di sisa musim kompetisi ini. Nomor dua, juga bagaimana kontraknya yang masih baru akan berakhir 2025. Akankah perubahan tersebut menunggu dulu tahun 2025 ketika Erik ten Hag selesai, atau seperti apa? Ini menurut gue sangat menarik keputusan yang akan diambil oleh Ineos. Dan menurut gue secara ringan amatiran ini baru akan terlihat nanti di musim panas. Tentu saja apapun itu gue harapkan yang terbaik bagi Manchester United. Ada hal yang perubahan yang akan terjadi ya. Bahkan mungkin sudah terjadi sudah dilalui nih tahap-tahap awalnya, yang jelas hasilnya belum akan terlihat menurut gue ya secara masif, katakanlah demikian, di akhir musim ini. Paling cepat baru musim depan. Paling cepat itu baru musim depan. Karena Ineos baru bekerja ya kan. Mereka masih mendengar, mereka masih melihat, mereka masih menganalisa, baru mereka memperbaiki, dan proses memperbaiki itu juga ada waktu di sana. Sebagai fans butuh yang namanya kesabaran. Menjadi fans, menjadi supporter, kalau timnya menangan itu gampang. Tapi ketika timnya sedang dalam masa sulit, di situ ujiannya. Fans yang sebenarnya atau fans yang
Nggak tahu gue mau lanjutkan apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.